Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat pecinta Al-Quran, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa lagi. Kita sambung lagi belajar membaca Al-Quran di halaman 8 di surah Al-Baqarah. Jadi insya Allah kita akan belajar membaca sampai dari ayat ke-49 sampai dengan 50. Kita belajar pelan-pelan agar teman-teman yang belum bisa untuk segera mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab al-'adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Baik, mari bersama-sama kita belajar membaca Al-Quran pelan-pelan. Diikuti bersama-sama. Wa idh najjaynakum. Nah, di sini ada mim sukun yang bertemu mim. Ini dihukumi idgham mimi. Ya, dihukumi idgham mimi. Dibacanya yaitu berdengung dan ditahan 2 harokat. Wa idh najjaynakum min Nah, di sini ada nun sukun yang bertemu dengan mad badal, ya, dengan hamzah. Ya, nun sukun bertemu dengan hamzah ini dihukumi idhar halqi, ya, artinya jelas tanpa berdengung. Ali fir'auna yasumunakum Nah, di sini kita menjumpai mim sukun yang bertemu dengan sin. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya adalah idhar syafawi. Idhar syafawi itu bagaimana? Yaitu jika ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka itu dihukumi menjadi idhar syafawi. Dibacanya seperti idhar halki, ya, dibacanya sama, artinya jelas, ya.
yasumunakum su'al azab. Nah, jika kita berwakaf di sini, maka ini akan menjadi mad arid li sukun. Artinya boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6. Bagaimana aku bisa menjadi mad arid li sukun? Jadi ini adalah asalnya dari bacaan yang panjang yang bertemu dengan huruf terakhir yang disukunkan atau karena waqaf. Lalu huruf terakhir itu berharokat, bukan sukun ya, berharokat tetapi bukan sukun, alias harokat hidup. Jadi ini boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Lalu di sini ada alif lam. Ini alif lam apa? Ini adalah alif lam qamariyah. Kok tahu ya? Kita lihat dari lamnya ya. Jika lam ini berharokat, maka itu adalah alif lam qamariyah. Ya, jika lamnya ini berharokat, maka alif lam qamariyah. Jika polosan, maka itu adalah alif lam syamsiyah. Seperti itu, biar teman-teman cepat mudah ya, cepat paham. Jadi kita tidak perlu mengenal hurufnya, tetapi kita dari tanda-tandanya harus kita ketahui. Baik, kita lanjutkan. Yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, di sini kita menjumpai ini ya, ba yang disukunkan. Ini ba apa? Ini adalah qalqalah ya. Qalqalahnya masuk ke dalam qalqalah sugro atau qalqalah yang pantulannya kecil. Abna, abna, seperti itu. Lalu di sini na dipanjangkan 5 harokat atau 6 harokat. Ini namanya mad wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil itu ketika ada bacaan yang panjang ya, entah itu mad tabi'i ataupun yang lain, yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya, dalam satu kata. Tahunya satu kata itu dari mana? Yaitu dari hamzahnya, bentuk hamzahnya. Jika satu kata maka dibentuk seperti ini. Jika berbeda kata seperti ini, tegak ya. Lalu di sini ada mim sukun yang bertemu wawu. Ini dihukumi idhar syafawi, sama seperti yang di sini. Yaitu jika ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dihukumi idhar syafawi. Dibacanya jelas tanpa berdengung, tanpa ditahan. Di sini sama mad wajib muttasil dibaca 5 sampai 6 harokat ya. Jadi bacanya ini panjang. Kalau yang berwarna biru ini panjang. Nisa'akum, seperti itu ya. Jadi kalau sesuai tajwid maka ini dibaca panjang. Tetapi ada juga para imam yang membacanya pendek seperti ini. Wa yastahyuna nisa'akum. Kurang ya, kalau itu tajwidnya kurang. Jadi harus dipanjangkan 5 sampai 6 harokat. Lalu di sini mim sukun bertemu wawu ya. Jika kita lanjut maka ini ada hukum bacaan. Mim sukun bertemu wawu idhar syafawi, dibaca jelas. Tetapi karena di sini ada waqaf qala yang artinya berhenti lebih utama, maka kita memilih untuk berhenti dulu. Bolehkah lanjut? Ya boleh, tetapi lebih utama berhenti.
wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan ba, ya. Kita perhatikan jika ada mim sukun bertemu dengan ba, ini dihukumi ikfa syafawi. Artinya dibaca samar, ya, samar dan berdengung. Wa fi dzalikum ya, jadi suara emnya ditahan sepanjang 2 harokat atau 2,5 harokat. Wa fi dzalikum bala. Nah, disinilah ini bacaannya tetap dibaca 5-6 harokat kalau sesuai tajwid. Ya, kalau sesuai tajwid ini 5-6 harokat. Yaitu ketika ada bacaan yang panjang, entah itu mad tabi'i ataupun bacaan yang selain mad tabi'i, ya, mad badal ataupun apa itu kan juga dibaca panjang. Jadi artinya jika ada bacaan panjang yang bertemu dengan hamzah yang seperti ini bentuknya, perhatikan, yang seperti ini, bukan yang seperti ini, ya, bukan yang tegak, maka ini dihukumi mad wajib muttasil. Dibacanya berapa? Dibacanya 5-6 harokat. Ini adalah tanda bahwa ini adalah satu kata, ya. Jadi bala dengan ini, dengan yang hamzah ini satu kata. Bala dengan ya, mir rabbikum ini satu kata. Lalu kita lanjut. Di sini ada dhammah tanwin, ya. Dhammah tanwin bertemu mim. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya adalah idgham. Idghamnya apa? Idgham bi gunnah. Ya, dibacanya berdengung dan ditahan 2 harokat. Ya, jangan terburu-buru. Jangan dibaca ummir, itu kurang ditahan, karena definisi dari idgham bi gunnah itu adalah ditahan dan berdengung, maka harus ditahan dan berdengung sepanjang 2 harokat atau 2,5 harokat. Lalu di sini nun sukun bertemu dengan ro, ini dihukumi idgham bila gunnah. Ya, artinya tidak boleh berdengung dan tidak boleh ditahan. Mir rabbikum, ya, mir rabbikum. Nah, di sini ada mim yang sukun yang bertemu dengan ain. Ini dihukumi izhar halqi, ya, izhar syafawi, maaf, ya, karena ini adalah bab mim sukun. Izhar syafawi dibaca jelas di bibir. Lalu yang berikutnya di sini ada mad arid li sukun azim. Artinya apa? Jadi ketika ada bacaan yang panjang yang bertemu dengan huruf yang terakhir yang hidup lalu berhenti karena waqaf ataupun di akhir ayat, maka ini dihukumi mad arid li sukun. Dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Boleh milih tetapi konsisten. Jika memilih 4, yang 4 terus dari memulai bacaan sampai kita mengakhiri bacaan. Baik, kita lanjut. Wa idz faraqna. Ya, di sini kita menjumpai qaf yang sukun. Jika kita menjumpai qaf yang sukun di tengah-tengah ayat, artinya bukan di akhir ayat, bukan di sini, ya, bukan di ayat yang terakhir, maka jika di sini ini dihukumi qalqalah sugro. Artinya pantulannya itu kecil, tidak besar. Wa idz faraqna, ya, memantul. Jangan dibaca wa idz faraqna ataupun wa idz faraqna, itu keliru.
Jadi ini jika huruf tebal maka cenderung berbunyi ke O ya, bunyinya cenderung ke bunyi seperti O, ataupun cenderung ke harokat fathah jika hurufnya tebal seperti qaf dan to ya, qaf dan to. Wa idh faraqna bikumul bahra. Nah, di sini kita menjumpai lagi alif lam. Ini alif lam apa? Seperti yang tadi kita bahas, ini adalah alif lam qamariyah ya. Alif lam qamariyah itu ciri-cirinya adalah lamnya ini adalah berharokat, baik itu tasydid ataupun fathah ataupun sukun ya, seperti itu. Ini terbukti ini adalah alif lam qamariyah. Bahrafa'an. Nah, di sini ada nun sukun yang bertemu dengan jim. Ini dihukumi apa? Ini dihukumi ikfa. Ya, dihukumi ikfa. Artinya dibacanya samar. Fa'an. Seperti itu. Fa'anjainakum. Ya, fa'anjainakum. Lalu di sini ada mim sukun yang bertemu dengan wawu. Ini hukumnya adalah izhar ya, izhar syafawi. Artinya jelas di bibir. Wa aghraqna. Ini sama seperti yang di sini. Ini adalah qalqalah sugro, pantulannya kecil. Lalu di sini kita menjumpai mad jaiz munfasil. Ini sama seperti yang ini, persis panjangnya. Tetapi ini beda kata. Kalau ini satu kata. Jadi abna dengan akum ini satu kata. Kalau ini wa aghraqna dengan alang ini berbeda arti atau berbeda kalimat. Ini dihukumi mad jaiz munfasil. Dibacanya boleh 3 sampai 6 harokat. Tetapi rata-rata ini dibaca 3 sampai 4 harokat jika para imam-imam ini membaca. Lalu di sini ada mad badal ya. Mad badal itu adalah huruf di depannya adalah huruf mad. Jadi hurufnya ini boleh alif, boleh wawu ataupun boleh ya. Yang bacaannya dibaca panjang, itu namanya mad iwad. Hurufnya hanya 3, alif, terus wawu dan ya. Ala fir'auna wa Nah, di sini ada ikfa dibaca samar, ini juga ikfa dibaca samar. Wa antum. Lalu di sini mim sukun bertemu ta. Ini adalah izhar syafawi dibaca jelas. Wa antum tanzurun. Nah, di sini ada mad arid li sukun. Bacaan yang panjang, bacaan yang dibaca panjang, baik itu mad tabi'i ataupun mad badal ya, itu kan juga panjang. Yang bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf ataupun karena di akhir ayat. Maka ini boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah belajar 2 ayat. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang membaca Al-Quran dan tajwid. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.